Dr. Sigit Setiawadi akan membacakan materi Train Entrepreneur. Jadi entrepreneur atau wirausaha itu di negara maju harusnya lebih dari 10% penduduknya menjadi entrepreneur. Standar ideal dari Bank Dunia itu 4%, jadi ada 4% sampai 10%. Nah, ini di Asia ya. Cina itu 14% penduduknya entrepreneur. Jepang itu lebih dari 10%, Singapura itu 8,6%, Malaysia 4,7%, Thailand 4,2%, dan Indonesia masih 3,5%. Gitu ya. Sudah lumayan, 10 tahun yang lalu masih 1,6%. Jadi sudah lumayan dalam 10 tahun terakhir ini. Nah, salah satu penyebabnya ini. Jadi yang pertama, masyarakat Hindia Belanda, yaitu Indonesia itu dulu dibagi tiga, Bapak Ibu. Yang pertama kulit putih, itu memegang industri dan keuangan. Yang kedua timur asing, Cina, Jepang, Turki, Arab, itu memegang dunia perdagangan dan pegadaian. Dan yang ketiga itu pribumi, itu memegang pelayanan. Dibagi dua pribuminya, yaitu priayi dan tani tukang. Jadi sejak dulu priayi itu menjadi tujuan utama. Paling tidak generasi saya masih seperti itu, Bapak Ibu. Gitu ya. Menjadi pengusaha itu merupakan kecelakaan gitu ya. Nah, yang kedua adalah begini. Ini pendidikan dasar. Ini disclaimer ya, saya bukan pengamat pendidikan, bukan ahli pendidikan, tapi dari pengamatan saja. Ketika saya ke Tokyo, ke Guangzhou sama Shanghai, itu saya melihat ya, melihat fenomena anak-anak kecil itu berjalan ke sekolah bareng-bareng gitu ya. Kemudian saya tanya ke guide lokal, kenapa seperti itu? Jawabannya hampir sama, baik yang di Cina maupun yang di Jepang, yaitu rata-rata sekolah tidak mengizinkan orang tua ngantar anak sampai sekolah. Jadi anak-anak di drop di sekitar sekolah, dan dari pos-pos itu mereka berombongan jalan ke sekolah dipimpin oleh anak yang kelas tertinggi di wilayah situ gitu ya. Sehingga di situ terjadi pembangunan karakter, kepemimpinan, kebersamaan dan lain-lain langsung sejak kecil. Nah, bandingkan dengan di kita di Indonesia gitu ya. Kita mengutamakan pembangunan kecerdasan akademis ya, kognitif. Bahkan TK aja sudah diajari calistung, padahal untuk apa loh baca tulis hitung. Nggak ada gitu ya. Kemudian kita juga membangun persaingan ya. Jadi ranking di sekolah dan seterusnya. Akibatnya kita sulit untuk bisa bekerja sama, sulit untuk bisa saling membantu. Yang ada adalah bersaing dan bersaing gitu ya, memanfaatkan orang lain, dan itu di dunia entrepreneur sangat tidak tepat. Sehingga di Indonesia ada fenomena aneh gitu ya, kelihatannya ya, para entrepreneur top di Indonesia, konglomerat itu umumnya pendidikannya biasa saja gitu ya, SD, SMP, SMA gitu ya, jarang yang sampai perguruan tinggi. Nah, seperti itu. Jadi faktor pendidikan juga mempengaruhi gitu ya. Dan sebagai disclaimer, saya bukan ahli pendidikan. Jadi ada 3 macam entrepreneur. Yang pertama adalah born entrepreneur, itu lahir sudah di lingkungan entrepreneur, sejak kecil sudah terlatih untuk menjadi entrepreneur. Kedua, forced entrepreneur, atau ada yang mengatakan entrepreneur by accident, yaitu orang yang menjadi entrepreneur karena terpaksa, karena tidak diterima di bekerja, di pabrik dan lain-lain, akhirnya berusaha sendiri. Dan di Amerika Serikat itu angka keberhasilannya kecil sekali, selama 10 tahun itu hanya 1%. Jadi 90% gagal, 9% stagnan, bisnisnya tidak berkembang dari bisnis apa itu namanya yang baru awal ya, dan hanya 1% yang berhasil dan maju. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah trained entrepreneur atau entrepreneur terdidik, ya dilatih. Nah, dari buku-buku yang saya baca, Business School, Why We Want You to Be Rich, Bisnis Abad 21, dan lain-lain, satu-satunya tempat yang mendidik kita menjadi trained entrepreneur itu adalah di perusahaan atau bisnis prosumer atau network marketing gitu ya. Ya suka tidak suka seperti itu Bapak Ibu gitu ya. Nah, saya dulu baru memulai ini umur 49 gitu ya, baru melatih diri gitu ya. Nah, ini Bapak Reni Latif, ini pemilik 50 perusahaan kalau tidak salah. Beliau juga seorang peringkat tinggi di sebuah perusahaan prosumer tertua. Saat gabung itu dia sudah punya 3 perusahaan minyak ya.
tapi tidak pernah bisa di rumah, jadi selalu keliling luar negeri dan lain-lain, dan anak-anaknya sampai protes gitu ya. Nah, beliau mengatakan, awalnya saya pikir saya ini sudah entrepreneur, ternyata saya adalah self-employed ya, berdasarkan Robert T. Kiyosaki, cash flow quadrant itu bukan entrepreneur tapi self-employed gitu ya. Nah, kemudian dalam sebuah seminar beliau mengatakan, seandainya mereka mau, saya akan mengangkat mereka yang memiliki peringkat tinggi di bisnis prosumer atau networking untuk menjadi direktur di perusahaan-perusahaan saya gitu ya. Jadi dia merasa bahwa orang yang dilatih dan berhasil di prosumer atau networking itu pasti level entrepreneurship-nya tinggi. Nah, ini Presiden Amerika sekarang, dulu waktu masih menjadi pengusaha itu pernah menulis buku Why You Want You to Be Rich, dan di situ dia ditanya oleh wartawan pada saat peluncuran buku ini, apa yang akan Anda lakukan kalau Anda bangkrut? Dan dia menjawab, seandainya bangkrut, saya akan menjalankan bisnis prosumer atau network marketing. Saat itu para wartawan tertawa ya, menganggap Donald Trump guyon gitu ya. Nah, Donald Trump kan orangnya sinis ya, jadi mengatakan ya Anda tertawa karena itu Anda akan tetap seperti itu gitu. Berbeda dengan saya. Jadi bahkan Donald Trump pun berpikiran seperti itu, sama seperti Robert T. Kiyosaki gitu ya. Nah, sarana belajar itu ada di leadership seminar Bapak Ibu, untuk apa namanya, belajar ya entrepreneur inilah ya. Ini diadakan 3 kali setahun di 4 kota, Jakarta, Surabaya, Medan, dan Denpasar. Mungkin tempat lain ada ya, tapi yang saya ketahui ini leadership seminar. Saya terus hadir mulai Oktober 2003 sampai dengan sekarang, karena saya tidak beruntung seberuntung anak-anak di Jepang, Cina tadi ya, yang sudah sejak kecil dilatih karakter untuk kebersamaan, untuk leadership gitu ya. Nah, saya baru umur 49 untuk latihan begitu ya. Mulai dari biayanya masih 450.000 Oktober 2003 sampai sekarang ini 800.000 ya kemarin. Nah, ada 12 hal yang dapat dipelajari dari seminar ya, dream building, kebebasan finansial dan waktu, time management, goal setting, people skill, communication skill, leadership skill, attitude of success, memanfaatkan perubahan untuk kemajuan, membangun hubungan manusia yang lebih baik, pengembangan diri, meningkatkan percaya diri, cara mengatasi kegagalan, dan lain-lain. Jadi ibaratnya Bapak Ibu ya, ini pola pikir pegawai dan profesional saya dirubah menjadi pola pikir pengusaha gitu ya. Dan saya selalu hadir sampai kemarin terakhir Juni 2026. Nanti Oktober 2026 ada lagi. Nah, jadi pentingnya leadership seminar itu seperti ini. Ibaratnya sekarang ini kita itu berada di hutan rutinitas yang lebat ya, sudah bertahun-tahun nggak bisa keluar, nggak berani ambil risiko, bahkan nggak tahu bagaimana cara keluar. Padahal di bagian lain kehidupan itu ada sebuah kota impian yang sangat didambakan oleh semua orang ya, yang alhamdulillah sekarang sudah saya capai gitu ya. Tapi bagaimana keluar dari hutan dan menuju ke sana, kita nggak tahu. Nah, ibaratnya leadership seminar itu tidak sebuah helikopter yang menawarkan kita untuk naik ke ketinggian ya, untuk melihat situasi sesungguhnya. Nah, disitulah kita melihat ada jalan setapak, ada orang-orang yang sampai di sana, ada orang-orang yang masih di jalan dan lain-lain, sehingga muncullah kepercayaan, keyakinan, dan hasrat untuk keluar dari hutan menuju ke kota impian itu ya. Dan ini menjadi motivasi kuat untuk berubah. Kita memang kembali ya ditaruh di tempat yang semula, tapi sudah ada harapan ya, kepercayaan, keyakinan, dan hasrat untuk bisa menuju kota impian. Bagaimana caranya ya tentu akan tahu nanti di leadership seminar gitu ya. Nah, jadi kita perlu memimpin diri sendiri ya. Memimpin diri sendiri pertama kali ya, untuk mau hadir di leadership seminar itu bagian dari memimpin diri sendiri. Oke Bapak Ibu, kalau saya yang sudah berumur seperti ini, bisa saya memulai proses ini umur 49 tahun, dan 2 tahun saya berproses dan kemudian menikmati kehidupan sampai umur 72 tahun sekarang ini. Oke, saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari saya, Sigit Setiawadi.